Ya, 97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Halo, selamat siang fans setia Gema Merdeka. Duh, senangnya kali ini aku ditemani Brondong yang ganteng banget loh di studio. Setiap gue disebut Brondong tuh gue Oke, nggak biasa nak ini. Oh biasa aja nih. Duh, nak Bali nih apa nak ijo nih. Selamat siang fans setia Gema Merdeka, bersama saya Yuri Agustin dan juga artis ibu kota kita udah dateng loh. Runner up Indonesian Idol 2021. Ada Mark Natama. Om Swastiastu. Gema Merdeka. Kengken kabarnya Tama? Baik. Kengken nak gitu biasanya. Gimana? Pinter bahasa Bali ternyata. Overuse bahasa Bali dari sini. Oke, untuk fans setia Gema Merdeka kita bakalan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama Tama di siang hari ini ya. Juga untuk fans setia Gema Merdeka yang mungkin sudah live di Instagram kita, bisa nontonin langsung secara visualnya di Gema Merdeka Bali ya. Terima kasih buat yang udah nonton juga. Ingat like, subscribe. Salah ya, YouTube itu. Oke, Mark, gimana kabar kamu? Mark lagi Tama gimana boleh, kabar? Mark boleh. Oke, gimana kabar? Sehat puji Tuhan Kak. Seneng banget akhirnya ke Gema Merdeka, karena Gema Merdeka itu salah satu radio yang chartnya tuh selalu ada setiap minggu. Ada jago cemburunya di tag. Jadi setiap minggu aku ngeliat Gema Merdeka Bali. Seneng banget pasti ya. Oke, Mark udah sampainya kapan nih di Bali? Tadi pagi 6:30, flight dari Jakarta 4:30. Luar biasa, Anda pasti ngantuk sekali ya? Gak tidur karena kan baru rilis tadi malam. Terus nemenin teman-teman markas streaming, akhirnya Sofian ke rumah. Terus yaudah sob nggak usah tidur deh, takut ketinggalan pesawat. Gitu. Pejuang cuan ya, atau pejuang apa nih? Pejuang kerja sambil liburan. Healing kalau anak-anak healing. Tentunya di sini fans setia Gema Merdeka juga banyak banget yang ngefans sama Tama, karena mungkin kemarin sempat ikutan Indonesian Idol gitu ya, menjadi runner up di Indonesian Idol setelah Rimar ya. Ada Mark Natama. Nah di sini Kak Yuri juga pengen tanya nih, Kak Yuri. Kapan sih? Boleh banget. Yuri. Emang Gek Yuri sih. Dari kapan sih kamu sadar sama bakat bernyanyinya kamu, Tama? Kalau bener-bener sadar bisa menjadi sebuah karir tuh baru setelah kompetisi kemarin. Bahkan pas kenapa suara ini ya? Kenapa tuh? Bahkan waktu ikut kompetisi belum seyakin itu juga gitu. Jadi along the way makin gain confidence, makin percaya diri karena makin banyak yang mendukung gitu. Cuman kalau dari kecil memang sudah suka bernyanyi. Udah suka nyanyi. Iya. Itu aliran lagumu apa, pop atau apa? Alirannya kalau kecil dulu jazz. Karena ya ampun, kecil suka. Tapi jazz, pop jazz ya? Lah, bukan pop jazz totok gitu ya. Oke. Karena papa mama ngoleksi Michael Bublé, terus Sandy Patty gitu-gitu. Jadi terdengarlah jazz dari kecil. Cuman yang paling ngena itu ya R&B. Kalau sampai sekarang masih suka R&B. Cuman ya I'm willing to try semua genre. Kecuali dangdut karena aku tidak bisa cengkok. Bisa cengkok. Tapi pernah coba dangdut gak sih? Pernah di Idol waktu itu, pernah ada minggu dangdut gitu. Dan gue kira gue bakal tereliminasi di situ, ternyata gue lanjut. Suatu tantangan banget ya. Kenapa sih terbesit mengikuti ajang Indonesian Idol, Tama? Karena waktu itu lagi pandemi. Terus gue kayak kuliah online, terus nongkrong sama teman, tapi kayak nggak ada kegiatan yang gue nggak merasa produktif pada saat itu. Gabut maksimal. Jujurly literally gitu. Nah, oleh karena itu di saat yang bersamaan ada undangan dari salah satu produser di Fremantle yang kerja sama RCTI kan, dia yang punya license Idol, akhirnya diundang untuk ikut audisi. Kamu diundang gitu? Diundang. Rata-rata teman-teman tuh banyak yang diundang juga sebenarnya. Terus akhirnya nyoba aja lah ya, belum tentu masuk. Ternyata masuk, ketemu juri. Akhirnya lanjut sampai ada di sini sekarang. Wih, mantep banget ya. Selain nyanyi, hobinya Tama apa sih? Gue suka lari. Jangan lari dari kenyataan ya. Mau, boleh nggak? Jangan dong. Gue suka lari. Gue suka nonton film. Gue bisa nempel di kasur gue berjam-jam nonton film. Terus gue juga suka
maraton ya. Iya. Drakor. Enggak. Korea. Drakor gue beberapa yang kayak lagi hype gitu. Gue tapi bukan yang kayak pencari drakor. Kan ada teman-teman gue soalnya kayak lu nonton ini deh. Gue justru mengandalkan orang-orang yang kayak gitu. Oke. Cuman kalau biasanya gue suka film komedi action gitu. Suka action gitu Suka ya. action, suka komedi juga. Baik. Selain hobi tersebut, ada gak sih bakat yang lain dari Tama? Acting maybe? Kalau acting gue lagi eksplorasi gitu. Kebetulan bentar lagi ada proyek film yang bakal keluar juga. Jadi oh ya, kamu lagi ikutan? Menunggu itu, iya. Jadi lagi menunggu itu supaya gue juga bisa melihat acting gue kayak gimana sih di layar lebar gitu. Jadi deg-degan juga sebenarnya menunggu hasilnya. Bener. Gitu. Oke, selain nyanyi, mungkin ada explore acting juga. Di sini kita juga pengen tahu nih, perjuangan yang paling nggak bisa kamu lupain pas ikutan idol itu apa sih? Perjuangan yang paling nggak bisa dilupain itu untuk tetap percaya diri di setiap minggunya, karena teman-teman di idol kemarin tuh suaranya keren-keren semua. Dan gue yang berangkat dari belum pernah ikut kompetisi. Kalau yang lain tuh banyak yang udah ikut kompetisi A, B, C kemudian end up di Indonesian Idol gitu. Kalau gue belum ada, jadi gue agak insecure di awal. Kayak gue nggak tahu apa sih yang dibutuhkan untuk bisa lanjut untuk mendapatkan hati masyarakat gitu. Dan seiring berjalannya waktu ternyata gue mendapatkan jawabannya bahwa ya udah lu nyanyi aja seperti yang memang suara lu bagaimana, ya be as genuine as you can. Karena begitu lu keluar dari kompetisi kan lu berjuang sendiri nih dengan lagu lu. Kalau lu di idol mungkin mencoba kayak gue pengen terdengar kayak gini nih supaya orang suka. Tapi nanti kan pasti lo akan setelah idol lo akan memilih lagu yang cocok dengan lu. Kalau lu berbeda dari yang pas idol kan pasti orang-orang yang mungkin dulu suka sama lu mungkin akan pergi. Jadi menurut gue yang paling gue pelajarin kemarin di idol ya untuk jujur aja sih selama bernyanyi gitu. Dengan harapan orang bisa suka dan pesannya bisa sampai gitu. Wih, keren banget ya. Seorang Tama gitu, bisa bijaksana banget tuh ngomongnya. Di luar kamera aku nggak gini kok. Aku bisa bercanda. Tama, kamu asli orang mana sih? Aku orang Batak, Kak. Orang Batak. Tapi kenapa bisa bahasa Bali sih orang tadi? Batak. Orang Batak. Karena opungku pensiunan di sini, jadi udah menetap di sini. Terus gitu. abang-abangnya mama anak pertama sama kedua juga tinggal di sini. Mereka tinggal di Gianyar. Ya ampun, dari Gianyar. Pantesan menguasai banget ya. Tadi baru masuk Om Swastiastu, salamnya ya udah. Itu karena sering main sama sepupu. Kalau sepupu ketemu tak duel no, langsung gitu-gitu. Tak duel kayak. Iya. Oke, Mark, kalau masalah lagu nih ya, ngomongin masalah lagu, Mark udah punya lagu berapa? Sebelum ikut Idol udah sempet rilis 2 lagu secara indie. Sekarang setelah Idol, setelah dengan label yang sekarang Universal, udah rilis 2 lagu. Baru tadi malam rilis lagu yang kedua, Terluka Menginginkanmu judulnya. Lagu yang pertama apa? Jago Cemburu. Jago Cemburu itu diciptain siapa? Lal Manino, compose, written, produce dari Lal Manino, terus dibantuin sama Kamga sebagai vocal director. Dan ya cukup pengalaman yang cukup panjang gitu ditunggu-tunggunya lagu itu. Dan saat udah rilis kayak rasanya lega gitu karena akhirnya gue bisa punya single gitu. Asik. Itu ada ide kamu nggak sih di dalam lagu Jago Cemburu itu, atau ada kisah yang sama gitu sama lagu itu? Jago Cemburu itu 100% diadaptasi dari curhatan gue ke kakak-kakak Lal Manino. Jadi waktu itu kita workshop, terus ditanya, lu punya pengalaman hidup apa atau pengalaman cinta apa? Akhirnya gue cerita, dan salah satunya adalah kisah yang ada di lagu Jago Cemburu ini. Dimana dulu gue pernah punya mantan yang cukup posesif dan cukup cemburuan. Gue cukup merasa terkekang. Akhirnya ada di satu titik di mana gue mengambil keputusan kayaknya hubungan ini udah nggak sehat lagi untuk gue gitu. Terlalu toksik ya. Toksik, tapi bukan kayak kalau gue melihat anak zaman sekarang, termasuk anak zaman sekarang, gue anak zaman sekarang ya. Maksudnya maksudnya lately di orang
cukup cepat untuk untuk menentukan apakah hubungan itu toksik apa enggak. Tapi kalau hubungan gue yang kemarin, gue cukup yakin itu benar-benar toksik karena gue merasa teman gue berkurang, gue nggak bisa melakukan hal yang tadinya gue suka lakukan gitu. Jadi udah deh, lebih baik kita sendiri-sendiri aja. Mungkin memang gue bukan orang yang cocok untuk dia dan vice versa, kebalikannya juga gitu. Oke, berarti ada kisah tertuang di dalam lagu itu, kisahnya Tama sendiri gitu ya. Jadi lebih menghayati lah ya, bawain lagu yang satu ini ya. Gimana kalau kita dengerin lagu Jago Cemburu? Boleh, Oke, boleh. kita nyanyi aja dulu ya. Kita dengerin makna Tama nyanyi Jago Cemburu. Maafkan aku kasih, jangan aku dengan sikapmu. Lama bersama masih juga tak percaya aku. Tiap detik ingin tahu kabarku, seakan hariku hanya milikmu. Apakah curiga kini jadi nama tengahmu? Aku tak main-main. Ini salah, cari saja yang lain. Aku lelah menghadapimu, si jago cemburu yang sulit untuk percaya. Mau ini salah, mau itu salah, diam saja bisa buat kau marah. Dekat ini salah, dekat itu salah. Tiap waktu, tiap menit, tiap detik ingin tahu kabarku, seakan hariku hanya milikmu. Apakah curiga jadi nama tengahmu? Say, ini salah, cari saja yang lain. Aku lelah menghadapimu, si jago cemburu yang sulit untuk percaya. Jangan hatiku lelah, sulit kau percaya. Bila kau tak berubah, pergilah saja. Mungkin bukan diriku, cinta untuk hatimu. Hei kamu, si jago cemburu. Ini salah, cari saja yang lain. Aku lelah menghadapimu, si jago cemburu yang sulit untuk percaya. Ini salah, cari saja yang lain. Aku lelah menghadapimu, si jago cemburu yang sulit untuk percaya. Say,